Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir. Saya doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selamat berbahagia bersama keluarga. Pada video kali ini saya ingin sedikit menjawab dan juga sedikit kembali berbagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik di kolom komentar ataupun melalui WhatsApp saya. Insya Allah nanti sedikit banyak akan saya jawab. Jangan lupa yang belum subscribe ya untuk di subscribe dan semoga bermanfaat. Mohon doanya semoga saya terus istiqomah memberikan konten-konten terbaik di channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya buat kesembuhan saya. 1 minggu kemarin saya memang dalam keadaan kurang sehat dan mudah-mudahan sakit ini menjadi diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama yang sebenarnya banyak pertanyaan, cuman senada atau sama. Pada intinya salawat dulu atau istighfar dulu. Mana yang saya baca, istighfar atau salawat? Begitu pada intinya. Baik, ibu bapak yang saya dapatkan, bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah kita mengkotak-kotakan ya, salawat A atau salawat B atau bahkan istighfar ya, karena salawat dan istighfar adalah kunci pembuka atas rezeki kita ya, atas jodoh kita dan lain sebagainya. Maka amalkan keduanya, baca sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah barokah salawat dan istighfar yang kita baca, kita dawamkan istiqomah. Kemudian juga komentar banyak di kolom komentar ya, Ustadz mohon doanya agar lunas utang saya. Dan komentar ini paling banyak, lunas hutang, amin ya Allah, amin. Terus ketuk ya ampunan Allah, terus minta mudah-mudahan segera Allah lunaskan hutang-hutang kita, amin ya Rabbal alamin. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan ini, hal yang paling sulit buat saya, karena sejatinya tidak ada kekuasaan saya untuk menjawab pertanyaan ini, dan ini adalah hak prerogatif Allah, tapi bisa kita cari ya penyebabnya. Apakah pertanyaan tersebut mohon maaf ya, masih kurang sehat. Ustaz, saya sudah baca salawat, saya sudah baca amalan, saya sudah salat duha, bahkan waqiah yasin dan lain sebagainya, bahkan sekian ribu, sekian tahun, tapi nyatanya saya belum menikmati apa yang saya inginkan. Ini pertanyaan begitu sulit buat saya sebenarnya ya, karena saya tidak ada kekuasaan untuk menjawab itu dan tidak ada kemampuan. Cuman bisa kita telusuri dari beberapa sebab atau penyebab doa-doa kita belum terijabah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yakinilah pada hakikatnya setiap doa pasti Allah ijabah. Pasti Allah ijabah. Kemudian kalaupun ada bahasa belum dikabul, dalam bahasa saya itu hanya ditangguhkan, pada saatnya akan diberikan kepada kita pada waktu yang saat tepat. Yang pertama, sadarilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita mau. Misalkan saat ini kita sedang dalam keadaan terlilit hutang ya,
Terlalu mudah buat Allah ijabah doa kita. Terlalu mudah, sangat mudah. Apalagi hanya kisaran ratusan ribu, 1 juta, 2 juta. Kemarin begitu banyak japrian telepon masuk ke saya. Ada dari Bandung, ada dari Purwokerto, sedangkan saya berada di Bogor. Ustaz, saya terlilit hutang, mobil saya dibawa kabur orang, saya harus melunasi hutang sekian banyak. Saya tanya, emang berapa? Doa apa hutangnya ibu, bapak? Sekian M, sekian ratus juta. Allah, ya nggak kecil sih memang. Kemudian apa kaitannya? Sadarilah, terlalu mudah buat Allah ijabah doa-doa kita, ya, salawat kita, istighfar kita. Khawatirnya ketika Allah ijabah, Allah lupa, kita lupa dengan Allah. Tiba-tiba misalkan nih, Allah lunaskan segala hutang-hutang kita. Lalu kita menyombongkan diri, nih, gua udah baca salawat ini, Allah ijabah, hebat kan gua? Allah, naudzubillah. Nggak kerasa ternyata kesombongan hadir, begitu tipis setan bermain. Maka dari itu nikmatilah doa kita, istighfar kita pasti Allah ijabah. Dan musibah yang kita hadapi saat ini, hutang yang kita alami saat ini, pada saatnya nanti Allah akan lunaskan. Maka dari itu terus ketuk ampunan Allah, terus kita bersolawat, terus jangan pernah berhenti. Saya selalu katakan di Japrian, di WA, atau bahkan saya nulis di Instagram di bawahnya. Lalu apa saya katakan? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu mudah buat Allah lunasin hutang kita, angkat derajat kita, dan segala keinginan kita. Begitu besar kebesaran Allah terhadap masalah yang kita hadapi saat ini. Hanya saja, pantaskah kita menerima itu? Ya. Maka dari itu, terus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berhenti untuk terus meminta, untuk terus mengetuk dengan istighfar, dengan sholawat, dengan sedekah dan lain sebagainya. Pada waktunya, pada saat yang begitu indah, min haitsu la yahtasib, Allah akan hadirkan buat kita dari arah yang tak terduga-duga. Karena sejatinya doa itu bukan tentang banyak, bukan tentang waktu, bukan. Tapi seberapa pengen Allah. Mungkin saat ini Allah sedang menikmati rintihan kita, air mata kita yang selama ini kita jauh, ya. Kenikmatan kita dalam berdoa, ya. Kembalinya kita meminta kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, itu adalah satu solusi di antara sekian banyak solusi yang Allah hadirkan. Dulu mana pernah kita minta seperti ini? Dulu mana pernah kita bersolawat kepada Rasul sekian lama, sekian banyak? Gak pernah kan? Tapi kok hari ini kita bisa lakukan itu? Itu sudah satu kenikmatan yang begitu besar buat kita, yang Allah hadirkan buat kita. Sebab nggak gampang, nggak mudah. Walaupun berdoa itu kan mudah, salawat itu gampang, siapapun bisa, anak kecil pun bisa. Tapi kenapa kita kok yang diizinkan oleh Allah melakukan itu semua sekian banyak, sekian lama? Bukan lagi tentang diijabahnya doa, tapi kenikmatan itu yang begitu mahal. Ya, sadarilah. Oleh karenanya kita kedepankan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri semuanya, nikmati perjalanannya. Kalaupun kita diancam karena kita tidak melunasi utang kita, terlalu mudah, gampang. Terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak bisa membayar, ya sudah, penjara saja. Iya, bukankah Nabi Yusuf alaihissalam lebih bahasanya? Penjara itu seperti surga baginya daripada kehidupan di luar penjara. Iya.
kita itu terbelenggu dengan ketakutan. Kita itu terbelenggu dengan segala sesuatu yang itu hanya ilusi. Maka dari itu, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan kita dalam bermunajat, menitikan air mata itu mahal. Tidak setiap orang Allah berikan hal-hal seperti ini. Dan Anda yang melakukan itu, Anda yang merasakan itu, beruntung. Beruntung banget. Saya pun belum tentu seperti Bapak Ibu semua yang kemarin curhat pada saya. Saya katakan, Bapak Ibu beruntung. Iya, beruntung. Sangat beruntung. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Kenikmatan itu sudah Ibu Bapak rasakan. Saya belum. Mungkin jawaban ini tidak puas buat Bapak Ibu, tapi setidaknya saya sudah memberikan sesuatu yang bisa sedikit menggugah untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya katakan seperti mana yang saya katakan setiap tulisan saya di Instagram dan sebagainya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudah Allah mengijabah doa-doa kita, istighfar kita, sholawat kita, dan semua amalan doa kita. Mungkin Allah sedang mendengar. Mungkin Allah sedang rindu dengan rintihan kita. Maka teruskan, jangan pernah berhenti. Beristighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Terus pada waktunya Allah akan hadirkan yang terbaik buat kita, insya Allah. Mudah-mudahan Anda tidak puas dengan jawaban ini, sehingga Bapak Ibu cari lagi referensi jawaban dari guru-guru yang lebih berilmu, lebih soleh, dan yang pasti terus kita ketuk ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Irwan, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.